Oke, halo semuanya. Welcome back again to my YouTube channel in investasi kripto hari ini. And then di video kali ini aku bakal coba membahas potensi dari perkembangan blockchainnya Aptos dengan kode token native-nya yaitu APT ya teman-teman. Jadi Aptos ini salah satu blockchain layer 1 yang sudah lama sekali diperbincangkan sebagai salah satu pesaing utama Solana, di mana dia menggunakan bahasa MVM ya, atau Move VM teman-teman, seperti itu. Kemudian dari kecepatan transaksi juga mereka lebih dari Solana dan tentunya mereka nggak gampang padam ya, jadi tidak semudah Solana yang gampang mati listrik, sementara Aptos karena dia sifatnya paralel transaksinya, makanya dia tidak sesering Solana untuk padamnya. Pernah padam tapi tidak sering seperti Solana. Oke, hari ini kalau kita perhatikan teman-teman, kita masuk ke bagian pertama terkait dari perkembangan blockchain Aptos dan inovasi keamanan serta kolaborasi dari payments atau pembayaran. Jadi Aptos Coin saat ini berada pada peringkat 78 dengan harga per keping koinnya sekitar 0,62 sen plus sekitar 4,24% dalam satu minggu terakhir, serta dari market cap-nya sudah sangat diskon sekali di angka 522,88 juta US dollar. Volume transaksi hari ini meningkat sekitar 20,85% di angka 66,33 juta US dollar, serta dari FDV-nya ya, dari full valuasi secara harga keseluruhan koin itu berada pada angka 1,31 billion US dollar teman-teman. So, dari circulating supply dia di 832 juta koin dengan maksimum supply sekitar angka 2,1 miliar Aptos. Tentunya teman-teman, Aptos saat ini sudah merubah tokenomics mereka ya, dimana yang dulunya sifatnya tidak terbatas, saat ini mereka sudah benar-benar membatasi supply yang ada supaya menghindari yang namanya inflasi seperti Sol, dimana supply saat ini hanya ada 2,1 miliar Aptos di seluruh dunia, jadi tidak bisa lebih dari itu. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian pertama tadi terkait dari perkembangan blockchain Aptos saat ini. Jadi perkembangan pertama di sini langsung datang dari akun Aptos teman-teman, di mana bagian pertama ini kita membahas fondasi teknis Aptos yang terus berkembang. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on bahwa video ini murni untuk tujuan edukasi serta informasi dari data on-chain-nya saja, bukan saran jual beli, bukan saran keuangan sama sekali. Jadi pastikan teman-teman lakukan aksi DYOR sebelum entry ke dalam market apapun yang saya bahas di video-video saya ya. Oke, untuk itu kita masuk ke bagian pertama terkait dari fondasi teknis Aptos yang saat ini terus berkembang. Jadi teman-teman, Aptos adalah layer 1 blockchain yang dikenal dengan bahasa Move-nya ya, Move Programming Language, yang dirancang untuk skalabilitas tinggi, keamanan, dan kecepatan transaksi. Nah, hari ini teman-teman, Aptos itu menunjukkan komitmen yang cukup kuat terhadap inovasi jangka panjang mereka. Salah satu highlight-nya yang terbaru adalah pengakuan Aptos sebagai pemimpin dalam persiapan ancaman quantum computing. Menurut postingan resmi dari Aptos sendiri, teman-teman, di mana mereka saat ini telah di-highlight oleh Quantum Advisory Board dari Coinbase dan upgrade quantum resistant security hanya butuh satu transaksi, tidak perlu akun baru, tidak ada aset yang harus dipindahkan. Nah, ini sangat user friendly ya. Jadi everything dari Aptos Labs ini bahkan mereka membahasnya dalam wawancara dengan The Block, di mana ini menunjukkan Aptos tidak hanya mengikuti tren tapi membuat atau memimpin di keamanan masa depan mereka. Nah, jadi bayangkan ya teman-teman, di era di mana kuantum dari quantum computer nantinya bisa mengancam kriptografi tradisional. Nah, Aptos sudah siap dengan solusi seamless mereka. Ya, jadi ini bagian dari roadmap mereka untuk menjaga kepercayaan user serta institusi. Dimana ya selain itu Aptos baru saja menjadi launch partner dari Open Standard di sini, teman-teman. Jadi mereka menjadi partner dari Open Standard untuk Open USD stablecoin, teman-teman. Ya, jadi saat ini kalau kita perhatikan dari penjelasan langsung, di mana stablecoin Open
dan low cost untuk gerakan uang global. Jadi kolaborasi ini melibatkan nama-nama besar ya seperti Visa, Stripe, Mastercard, dan Coinbase yang dimana mereka membuka peluang untuk adopsi massal di payments. Dari sisi teknis, teman-teman, Aptos ini menggunakan parallel execution engine yang memungkinkan throughput tinggi dengan gas fee yang rendah. Jadi update-update-nya fokus pada developer experience sehingga lebih banyak di apps dan proyek yang bisa dibangun di atas blockchain Aptos sendiri. Dan komunitas dari developer Aptos juga saat ini aktif berkontribusi melalui grants dan hackathon teman-teman, di mana perkembangan ini menandakan Aptos bukan hanya chain cepat tapi chain yang future proof. Di bagian selanjutnya kita bisa melihat langsung bagaimana komunitas merespon kemajuan tersebut teman-teman. Oke, untuk itu kita masuk ke bagian kedua terkait dari komunitas Aptos dan aktivitas on-chain yang sudah semakin meningkat. Mari kita lihat dari data lengkapnya di sini. Oke teman-teman, jadi dari pembahasan bagian kedua ini kita akan membahas komunitas dan metrik pengguna Aptos yang impresif. Jadi teman-teman, komunitas Aptos mereka ini dikenal sebagai komunitas yang energik, kemudian global dan sangat mendukung proyek-proyek di dalam ekosistem. Jadi dari developer, holder hingga content creator semua berkontribusi aktif. Dan baru-baru ini Aptos mencatat rekor baru teman-teman sebesar plus 16 juta transaksi dalam satu hari. Nah ini pencapaian quarterly yang cukup tinggi. Setiap transaksi teman-teman perlu dicatat ya, setiap transaksi ini membakar Aptos dengan 235,2 ribu Aptos terbakar dalam 30 hari terakhir dan total 1,4 juta dari Aptos Coin sejak mainnet sudah di-burn, sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Gas fee di sini teman-teman tetap rendah ya, di sekitaran 0,0005 sen. Meski ada peningkatan fee 10 kali lipat, tapi kayak nggak ada perubahan teman-teman, nggak ada perubahan dari lonjakan fee, di mana tetap murah sekali di bawah Solana dari fee-nya ya. Jadi artinya semakin banyak penggunaan, semakin sedikit supply Aptos yang beredar, dan tentunya akan menjadi peningkatan harga nantinya ketika supply shock terjadi. Ya ini mekanisme deflasi yang cukup sehat ya untuk perkembangan project, di mana komunitas langsung merespon positif ya teman-teman. Banyak yang melihat ini sebagai sinyal yang kuat untuk long term value. Dan tentunya dari discussion semakin ramai ya di Discord, Telegram, dan event offline. Jadi mereka sering mengadakan AMA juga teman-teman untuk mendukung proyek seperti DeFi, NFT, serta gaming di ekosistem dari blockchainnya Aptos seperti itu. Selain itu teman-teman, dari partnership seperti OpenUSD tadi itu semakin memperluas reaction mereka dari komunitas ke sektor payments teman-teman dan real world use case, yang dimana ini menarik developer dan user baru yang membutuhkan stablecoin murah untuk remitensi global. Dan aktivitas on-chain yang saat ini juga naik banget teman-teman. Kalian bisa perhatikan langsung dari transaksi, ini jutaan transaksi per hari berlangsung di Aptos. Puluhan juta ya, belasan juta teman-teman. Jadi untuk tanggal 8 Juli aja transaksi berlangsung sekitar 15,5 juta transaksi hari ini teman-teman. Yang artinya ini blockchain sebenarnya ramai sekali, cuman belum mendapatkan apresiasi harga teman-teman. Jadi ya cukup sabar-sabar lah ya untuk Aptos sendiri. Kita bakal bahas juga secara price action dari Aptos. Ya, jadi tantangannya salah satunya adalah dari harga koinnya. Mari kita lihat dari datanya di sini sebentar. Aptos US dollar kalau kita perhatikan teman-teman. Nah, harganya ini masih terjun bebas sekali ke bawah. Masih luar biasa murah sekali ya. Hanya 62 sen dari titik tertingginya di atas 15 US dollar. So, apakah saat ini sudah menjadi momentum yang bagus untuk kita
kita ambil posisi? Ya jawabannya masih belum ya teman-teman, karena dari sisi apresiasi harga ini demand-nya belum yang benar-benar kuat banget. Tapi kalau teman-teman sifatnya percaya pada teknologi dan percaya pada perkembangan fundamental, ya biasanya orang-orang seperti itu tidak memandang harga. Ketika harga sudah deep sekali, sudah murah menurut mereka, ya mereka akan langsung beli. Tapi kalau kita secara sisi projection, ini masih menjadi tantangan utama bagi Aptos. Kalau semisal harga tidak broken dari titik supply, ya kemungkinan besar masih agak berat untuk Aptos, dimana ini kan titik konsolidasi teman-teman, dimana harga konsolidasi seperti ini harus dihancurkan oleh transaksi tersebut. Kalau dia sampai sini langsung gagal lagi ke bawah, nah itu justru berbahaya. Tapi kalau dia di sini langsung membuat tantangan baru hingga ngebroken, nah ini menjadi sebuah acuan baru untuk kita entry nantinya, seperti itu. Tapi balik lagi, bukan saran investasi sama sekali, oke? So selanjutnya teman-teman, di sini meskipun banyak sekali tantangan, apakah Aptos sudah punya kesempatan untuk bangkit? Ya jawabannya dari transaksi yang kita lihat saat ini, ya mereka punya value. Mereka punya adopsi, bahkan BlackRock juga di sini menggunakan teknologi dari Aptos, teman-teman. Karena kecepatan transaksi mereka sangat cepat, sangat murah. Ya jadi ramah institusi. Cuman saat ini teman-teman, Aptos fokusnya memang benar-benar di layer 1. Tidak seperti Ethereum yang berfokus di L2S, tidak seperti Avalanche yang fokus di L1S-nya. Dimana kalau Avalanche kan dia fokusnya subnet ya teman-teman, sementara Ethereum itu kan di L2-nya. Jadi Aptos ini mereka tidak fokus ke sana. Mereka justru fokusnya tetap di L1-nya karena mereka ingin L1-nya ini benar-benar dipakai, teman-teman, seperti Solana. Jadi mereka harus bersaing ke rantai layer satunya seperti itu. Jadi tentunya semua transaksi akan berlangsung di layer 1 dari Aptos, di mana kegunaan koin Aptos akan semakin bertambah nantinya, teman-teman, seperti itu ya. Dan tentunya institusi kan membutuhkan privacy. Jadi Aptos sudah meluncurkan juga sistem privacy mereka sendiri di dalam layer 1-nya ya, di dalam layer 1-nya. Jadi kita tunggu aja perkembangan jangka panjang mereka. Saya rasa sih dari perkembangan oke ya, so far oke, dari transaksi ramai, dari blockchain-nya juga bukan rantai hantu, banyak yang menggunakan ya. Cuman harganya belum mendapatkan apresiasi. Jadi kita tunggu aja nantinya kemana perkembangan dari Aptos selanjutnya. Oke. Jadi mungkin sampai sini saja dulu pembahasan kita terkait dari perkembangan blockchain Aptos hari ini. Semoga membantu teman-teman semuanya yang mencari informasi terkait perubahan atau pembaharuan dari Aptos blockchain. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah tonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.